Oke, halo semuanya, nama saya Rizky Putra. Selamat datang di Kecamatan Jombang, jantung perkotaan dan pusat komersial Kota Cilegon. Berbeda dengan kawasan pesisir, tantangan lingkungan di titik nol kota ini adalah soal kapasitas infrastruktur dan sanitasi komunal. Merujuk saluran air di belakang saya ini adalah salah satu nadi drainase kota. Dulu mungkin anak sungai alami, tapi seiring padatnya pemukiman, ia berubah fungsi menjadi tempat pembuangan air dan limbah rumah tangga dan grey water. Tanpa adanya instansi pengelolaan air limbah atau IPA-L komunal yang memadai di perumahan padat ini, deterjen, sisa makanan, hingga limbah sanitasi lingkungan masuk ke saluran ini. Kondisi fisiknya yang mengalami penyempitan dan sedimentasi parah membuat daya tampung krisis ini dalam kegagalan sistemik tata kota. Ketika air kotor menggenang dan tidak mengalir sempurna, sanitasi lingkungan dan warga sekitar di pusat kota ini menjadi sangat rentan terhadap bibit penyakit. Sekian dari saya kembalikan ke kamera. Oke, perkenalkan saya Mira. Masalah sanitasi air tidak bisa dilepaskan dari saudara kembarnya. Krisis pengelolaan sampah Jombang adalah area dengan perputaran ekonomi yang tinggi, dipenuhi ruko, pasar, dan ribuan kepala keluarga. Timbulan sampah di sini sangat masif, didominasi oleh sampah plastik kemasan dari aktivitas komersial dan sisa organik dari rumah tangga. Sistem pengangkutan sampah dinas kebersihan seringkali kewalahan menghadapi volume yang terus bertambah setiap harinya. Akibatnya masih banyak warga atau oknum pedagang yang mengambil jalan pintas membuang sampah langsung ke saluran drainase tadi. Sampah padat ini menciptakan efek domino. Ia menjadi sambutan mekanis di dalam gorong-gorong beton kota. Saat hujan dengan intensitas tinggi turun, air tidak bisa lewat, meluap ke jalan raya, dan terjadilah banjir genangan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi warga Jombang itu sendiri. Contohnya seperti di samping saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfardan. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang rekayasa infrastruktur. Pada tata ruangan, jika kalian perhatikan sekeliling kawasan Jombang ini, hampir 100% tertutup lahannya adalah lapisan kedap air, aspal, beton, ruko, dan genteng. Secara hidrologi, ini sangat berbahaya ketika hujan turun. Air sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah untuk mengisi cadang air tanah kita. Seluruh debit air hujan langsung berubah menjadi impasan permukaan bervolume raksasa membebani seluruh drainase secara instan. Kita sedang menghadapi krisis resapan air. Tanpa adanya sumur resapan buatan atau bioporide di setiap rumah dan ruko, Jombang akan selalu terjebak dalam siklus paradoks. Banjir genangan saat musim hujan dan krisis air sumur yang mengering pada musim kemarau panjang. Sekian dari saya. Apakah area sepadat Jombang punya potensi konservasi? Jawabannya ada di tangan warganya. Saya Muhammad Wiyanto, di tengah sempitnya jalan konsep ekowisata berbasis konservasi bisa diadaptasi menjadi kampung iklim atau urban green alley. Alih-alih mengandalkan taman kota yang besar, konservasi di Jombang harus dilakukan secara mikro. Warga bisa menyuap gang-gang sempit menjadi lorong hijau dengan teknik pertanian urban, hidroponik atau vertikulur. Saluran got yang tadinya tertutup dan bau jika direvitalisasi dengan saringan sampah bisa menjadi area pejalan kaki. Konsep ekowisata perkotaan ini tidak hanya memulihkan kualitas udara mikro dan mereduksi suhu panas kota, tetapi juga mengedukasi masyarakat secara langsung bahwa gang sempit itu bisa jadi diolah menjadi ruang hidup yang hijau dan sehat.
Saya Muhammad Rizky Kurniawan. Melalui liputan di Kecamatan Jombang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelestarian lingkungan bukanlah isu yang eksklusif milik pesisir atau hutan lindung saja. Krisis di pusat kota Jombang adalah masalah multifungsi, sistemik antara volume limbah, tutupan lahan beton, dan kapasitas infrastruktur. Solusi untuk kawasan ini membutuhkan rekayasa lingkungan yang presisi, optimalisasi desain, drainase, kewajiban pembuatan sumur resapan komersial bagi ruko, serta penerapan sanksi tegas untuk pembuangan sampah ilegal. Lebih dari itu, menghidupkan kembali gang-gang padat melalui program Kampung Iklim adalah langkah mitigasi yang paling realistis. Kota yang cerdas adalah kota yang mampu menyeimbangkan infrastruktur betonnya dengan sistem pernapasan ekologis yang memadai. Mewakili kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.